Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh dan kajian pada subuh rahimahullah. Pertama dan yang paling utama, tentu tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang besar maupun yang kecil, yang terasa maupun yang tidak terasa. Kita patut syukuri, karena dengan kita bersyukur, terima kasih, matur suwun kepada Allah, maka janji Allah la azidannakum, pasti akan ditambah nikmatnya, baik secara besar kecilnya ataupun barokahnya. Itu sebuah kepastian janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah sempurna teladan bagi kita, yang mudah-mudahan dengan kita meniru apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita termasuk orang yang mulia di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim, masih pada surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-45. Di ayat yang ke-45 ini Allah memberikan hadiah kepada kita, problem solving. Jadi pemecah masalah. Karena memang kita tidak ada yang luput dari problem hidup, baik problem hidup yang sifatnya individual, problem keluarga, maupun problem kemasyarakatan. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberi ujian oleh Allah. Karena sejatinya ujian up and down-nya, jadi naik turunnya kehidupan kita itu sejatinya dalam rangka menguatkan kita. Jadi menguatkan pribadi kita di dalam mengarungi kehidupan yang sangat panjang. Kalau sering digambarkan oleh motivator-motivator, kalau ada kertas lurus saja seperti itu. Kemudian diberikan beban atasnya, ini pasti akan ambruk. Tapi kalau kertas ini dilipat-lipat, bikin lipatan-lipatan, ini bagikan kita hidup di dunia itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam lipatan-lipatan. Semakin banyak lipatan ujian dari Allah, itu akan menguatkan kita di dalam menahan beban. Ini gambaran kita bahwasanya hidup ini kalau lurus-lurus saja gak enak. Ujian up and down-nya di dalam problem-problem hidup kita, ini menjadikan kita menjadi orang yang dewasa, orang yang bisa menyelesaikan
ujian-ujian Allah itu dengan baik. Karena apa? Karena memang dilatih kedewasaan itu dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya Al-Qur'anul Karim itu Allah mengatakan am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah menggambarkan bahwasanya kenapa kita itu harus diuji dengan berbagai macam ujian. Ada ujian sakit, ujian pas lagi ekonomi sulit dan lain sebagainya. Jadi kata Allah, am hasibtum, jangan pernah engkau mengira antadkhulul jannah, akan dimasukkan ke dalam surga, akan mendapatkan kesuksesan, akan mendapatkan kebahagiaan. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum, sebelum kalian diuji terlebih dahulu. Jadi jangan pernah kita menyangka pengen bahagia sebelum datangnya ujian. Jangan pernah kita menyangka akan masuk surga sebelum diuji terlebih dahulu. Masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzil. Maka ujian itu berbagai macam cara yang didatangkan oleh Allah. Kadang al-ba'sa. Ba'sa itu rasa sempit. Ador, sesuatu yang berbahaya bagi kita. Jadi ada rasa sempit. Sempit itu macam-macam. Sempit ekonomi. Yang lebih parah itu sempit hati. Orang itu kalau sudah sempit hati itu sebetulnya neraka dunia. Sebab kadang diberikan harta, tapi kalau hatinya sempit, ini bahayanya luar biasa. Diberikan teman banyak, tapi hatinya sempit, rasanya nggak punya teman. Saudara banyak, tapi hatinya sempit, ini kok ya neraka. Ini namanya al-ba'sa. Ador, sesuatu yang berbahaya, sakit atau bencana alam dan lain sebagainya. Itu namanya ador. Wazulzil, dan goncangan. Goncangan itu bisa goncangan hati, goncangan keluarga, goncangan alam. Yang menjadikan itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempa mentalitas kita. Agar kita ini di dalam mengarungi perjalanan yang panjang itu dengan mentalitas baja, bukan mentalitas yang melempem, yang dikit-dikit Rasulullah, dikit-dikit kemudian curhat ke orang mana-mana. Ini namanya mentalitas tempe, mentalitas yang nggak punya nilai juang sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang nggak punya mentalitas juang, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit curhat. Apalagi di zaman kita curhatnya nggak sekedar ketemu teman kemudian cerita, curhatnya sudah di media sosial yang jutaan orang bisa mengakses curhatan kita. Dan itu sebetulnya hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, beliau mengingatkan kepada kita, beliau bersabda bahwasanya barang siapa yang pagi-pagi itu sudah mengeluhkan masalah hidupnya, maka faka'an nama seakan-akan dia itu mentersangkakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita kemudian berkeluh kesah terhadap makhluk. Kalau kita mau berkeluh kesah, ya kita ambil wudhu, kemudian datang kepada Allah, ya Allah, saya kok diberikan ujian begini, berikanlah solusi jalan keluarnya. Nah, ini namanya berkeluh kesah yang benar. Datang kepada Allah, kemudian kita menyampaikan keluhan kita. Jangan sampai mengeluh kepada makhluk. Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash
faka'annama yashkuru rabbah. Barang siapa yang subuh-subuh pagi-pagi baru buka mata, baru bangun dari tidur, diqal ma'as, kemudian menceritakan kesempitan hatinya kepada orang lain. Ini kan dunia kita banget. Kadang-kadang bangun tidur yang dicari HP-nya dulu, kemudian sudah gitu bikin status, badan kok rasanya sakit banget, ujian kok nggak selesai-selesai, sakit kok nggak sembuh-sembuh, di-share, di-upload di media sosial. Itu namanya man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash. Maka kata Nabi, faka'annama yashku rabbah, seakan-akan dia mentersangkakan Allah. Jadi menyoal tentang takdir yang Allah berikan kepada kita, dan itu sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, man lam yashkur ala na'mani, barang siapa yang enggak bersyukur, enggak matur suwun terhadap nikmatku, wa man lam yasbir ala bala, dan tidak bersabar atas ujian yang aku berikan, walam yaqta 'alal qada'i, dan barang siapa yang tidak terima terhadap keputusanku, qada dan qadarku, falyakhruj minas sama'. Ini satu statement yang sangat keras. Silahkan keluar dari kolong langit bumi ini. Jadi diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan keluar dari kolong langit bumi. Kalau diusir dari Nasr masih pindah ke Tembalang. Kalau diusir dari Semarang bisa pindah ke Jakarta, ke Jogja. Diusir dari Indonesia bisa pindah ke luar negeri. Tapi ini diusir dari kolong langit bumi, mau pindah kemana? Dan disuruh untuk mencari Tuhan selain Allah. Walyatlub robban siwaya. Silahkan cari Tuhan. Kalau tak Tuhannya aku tidak terima. Kalau keputusan takdirku tidak terima, silahkan cari Tuhan selain aku. Ini kan sebuah kalimat yang sudah di puncak kemarahannya Allah Subhanahu. Maka hati-hati. Masih mending pagi-pagi nge-share makanan, nge-share belanja ibu-ibu, masih mending daripada nge-share perkara yang menurut kita itu enggak enak. Itu menandakan bahwa kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah perkara akidah, perkara tentang qada dan qadarnya Allah. Maka dalam kita menerima takdir Allah dari mulai bangun tidur, jangan pernah mengeluh, tapi dahulukan kalimat alhamdulillah. Makanya doanya Kanjeng Nabi bangun tidur itu sudah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kemudian bangun tidur Rasulullah menyoal takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian. Tidak ada satupun orang yang luput dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bagian dari sunnah atau jalan hidup yang harus dijalani kita. Jadi hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dar wa zulzil hatta yaqula rasul, sampai nabi rasul pun diuji. Jangan kira kemudian nabi